Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Amin. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan belajar lagi menggunakan YouTube. Kali ini kita akan membahas soal PTS yang baru saja kemarin kita laksanakan. Oke, mungkin ada beberapa soal yang akan kita bahas. Umumnya adalah terkait dengan soal aplikasi kesebangunan dan kekongruenan. Oke, mungkin di sini akan ada beberapa soal yang akan kita bahas. Sebelumnya, ada sedikit kalimat motivasi agar kita dalam belajar hari ini mendapatkan ilmu yang berkah, bermanfaat, dan tahu akan manfaatnya. Oke, terkait pikiran kita, setelah kita menjalankan penilaian tengah semester di pekan kemarin, kita pasti memiliki keinginan-keinginan mendapatkan hasil yang maksimal, kemudian mendapatkan nilai yang terbaik, dan seterusnya. Nah, di sini ada kalimat, kalau kamu kesulitan langkah dalam meraih tujuan, ubah langkahnya, bukan tujuannya. Oke, nah di sini kaitannya apa dengan pelajaran yang sudah kita ujikan dalam PTS dan juga untuk manfaat ke depannya adalah ketika kita kemarin belajar untuk melaksanakan PTS, itu cara belajar kita bagaimana? Apakah sudah tepat ketika kita cara belajarnya seperti itu? Ketika melaksanakan ulangannya tersebut, apakah sudah maksimal atau belum? Nah, misalkan belum menurut kalian, oh ternyata cara belajar saya yang kemarin itu kok nggak pas nih. Nah, berarti kita bisa ubah langkahnya. Tetapi tujuannya sama. Tujuannya adalah agar apa yang kita dapatkan, apa yang kita laksanakan dalam ulangan dan ujian itu mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, utamanya karena sebentar lagi kita akan melaksanakan ujian sekolah, di mana hanya mungkin 2 bulan saja atau 1,5 bulan kita akan melaksanakan ujian sekolah. Makanya sekarang kita harus bisa menerapkan dan juga mengatur strategi bagaimana saya belajar untuk mempersiapkan ujian sekolah mulai dari mata pelajaran di kelas 7, 8, maupun kelas 9. Oke, kita sama-sama ya nanti sama-sama luruskan niat, belajar, atur strategi bagaimana cara belajar saya agar nanti ketika melaksanakan ujian sekolah itu mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, langsung saja kita merefleksikan hasil belajar kita, ya. Di sini kemarin sudah ada contoh soal yang keluar di PTS, ya kan? Soal cerita ada kalimat, Andi menggambar lapangan sepak bola dengan panjang 4 cm dan lebar 3 cm. Jika panjang lapangan sepak bola yang sebenarnya adalah 300 meter, maka lebar lapangan sepak bola yang sebenarnya adalah berapa? Oke, di bawahnya sudah ada gambarnya. Kita tinggal ingat ya, di sini 4 cm, panjang lebar 3 cm. Panjang 300 meter, lebar berapa meter? Nah, yang ditanyakan adalah lebar lapangan sepak bola yang sebenarnya. Dari gambar ini dan dari soal ini bisa kita simpulkan bahwa ini adalah masuk ke dalam tipe soal yang kesebangunan, di mana bentuknya sama tetapi ukurannya berbeda. Nah, nanti bagaimana cara menyelesaikannya? Kita tinggal bandingkan panjang-panjang sisi yang bersesuaian. Caranya, di sini 4 cm panjangnya ya pada gambar, sedangkan pada lapangan sepak bola sebenarnya adalah 300 meter. Nah, apakah satuannya harus kita samakan dulu? Oke, kira-kira harus kita samakan atau tidak? Oke, dalam kondisi soal yang seperti ini, itu untuk satuan tidak usah kita samakan, tidak masalah, tinggal kita bandingkan saja karena nanti satuannya bisa kita coret, ya. Ini hubungannya dengan materi dimensi, mungkin ada di fisika juga. Oke. Nah, caranya adalah panjangnya panjang pada gambar itu adalah 4 cm dibandingkan dengan panjang pada lapangan sepak bola sebenarnya, yaitu 300 meter, maaf.
Sama dengan kita bandingkan lebarnya adalah 3 cm dibagi dengan lebarnya yang sesungguhnya kita nggak tahu, misalkan X meter. Seperti itu. Nah, kenapa di sini satuan tidak kita samakan? Karena bisa kita coret. Ini sama ini kita coret saja. Ya, ini sama ini juga kita coret saja. Nanti dapatnya kan hanya nilai X-nya doang. Oke, tinggal kita kalikan. Oke, 4 dikali X, seperti ini ya. Berarti 4X sama dengan 300 dikali 3. Sehingga X kita dapatkan 300 kali 3 bisa kita peroleh 900 dibagi 4. Oke, berapa nih ketemunya 900 dibagi 4? 200 berapa nih? 25. Ya, dapat ya. Berarti X-nya adalah 225. Satuannya apa? Karena di sini kan tidak ada satuannya, tadi sudah kita coret, ya sesuaikan saja dengan yang lapangan sepak bola sebenarnya, yaitu satuannya meter. Sehingga diperoleh deh, lebarnya adalah 225. Oke, seperti ini ya, untuk menyelesaikan soal yang seperti pada layar. Jika ada pertanyaan, nanti bisa tanyakan. Jika ada masukan atau mungkin ada cara yang lain, bisa di kolom komentar. Oke, next. Nah, contoh kedua. Contoh kedua, di sini ada seorang pemuda, tingginya 170 cm, ada gambarnya sebelah kiri, berdiri di samping pohon yang mempunyai bayangan 5 meter. Nah, ini bayangannya, bayangan pohon nih ada 5 meter. Jika panjang bayangan pemuda itu 2 meter, ini panjang bayangan pemudanya 2 meter, yang ditanyakan adalah tinggi pohon yang sebenarnya. Nah, tinggi pohon yang sebenarnya itu akan ada atau tingginya berapa meter sih? Seperti itu. Nah, ini caranya masih sama, ada kaitannya atau aplikasi dari materi kesebangunan. Oke, caranya adalah kita bandingkan bayangan dengan bayangan, kemudian tinggi pemuda dengan tinggi pohon. Nah, kemudian satuannya bagaimana? Untuk satuan, kalau di sini kalau kita lihat itu adalah 170 cm. Nah, di sini kalau misalkan kita tidak usah ganti juga boleh, kita masih senti aja, berarti kita diubah di akhirnya saja. Seperti itu ya. Berarti di sini kita menggunakan tinggi dari pemuda dibagi dengan tinggi pohon. Oke, sama dengan, kemudian ini adalah bayangan pemuda. Oke, dibagi dengan bayangan pohon. Oke, dan tinggal kita masukkan. Tinggi pemudanya adalah 170, satuannya senti. Per tinggi pohon, kita nggak tahu ya kan. Kita nggak tahu, ini masih pakai satuan senti. Sama dengan bayangan pemuda. Berapa bayangan pemudanya? Bayangan pemudanya itu adalah 2 meter. Dibagi bayangan pohon berapa? Bayangan pohon itu 5 meter. Nah, ini juga bisa kita coret nih. Ini bisa kita coret, ini bisa kita coret. Ini misalkan sebagai X-nya. Atau T ya, di sini ada T, boleh X, sudah terlanjur tulis X. Tinggal kita kali silang. 2 dikali X akan menjadi 2X sama dengan 170 dikali 5 berarti 170 dikali 5. Sehingga X-nya akan ketemu berapa? 170 dikali 5 bagi 2. Oke. Kita selesaikan dulu mungkin 170 dibagi 2 ya. Berapa 170 bagi 2? Kalau kita coret 85 ya. Ya kan? Oke. 85 dikali 5. Berapa itu hasilnya? Bukan 0. Belakangnya adalah 5 ya. 25, 4, 25. Oke. Satuannya apa? Di sini satuannya masih senti. Ya, 425 itu satuannya masih senti. Sehingga kita ubah, kalau misalkan di sini mintanya meter, berarti ubah ke meter. Dari senti ke meter itu dibagi 100, sehingga akan menjadi 4,25, satuannya meter. Nah, seperti itu.
Sama ya, caranya seperti tadi, tinggal kita bandingkan aja panjang sisinya. Kalau misalkan kalian dari awal mau samakan satuannya dulu, boleh, tidak masalah, ya. Kalau mau disamakan di akhir, itu juga boleh. Jika ada pertanyaan, langsung bisa tanyakan di kolom komentar atau langsung japri. Oke, mungkin itu dulu untuk pertemuan dan pembahasan kali ini. Misalkan masih ada pertanyaan yang bermunculan, bisa tanyakan via Japri atau nanti di pertemuan selanjutnya. Atau kalau ingin meninggalkan di kolom komentar, sangat diperbolehkan. Oke, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'ni wa zidni ilma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.